Just balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk video Bitcoin dan juga back dari Binance punya teman-teman. Ya, jadi kemarin udah saya update untuk Bitcoin dan juga Solana. Sebelumnya ada Hyperliquid, Cardano dan juga BNB juga, dan XRP nih teman-teman ya. So market hari ini balik merah merona ya. Fear and greed juga masih di situ aja, belum ada pergerakan yang signifikan. Ya, market balik merah lagi. Ya, kita sembari menunggu ya untuk FOMC tanggal 19, dan antara Israel dan Iran juga masih memanas. Jadi ya kondisinya masih kurang lebih sama lah teman-teman ya. Kemudian ini untuk liquidation heat map ya, memang kemarin udah kejemput ya di 107 ribuan dolar. Itu di beberapa video lalu yang saya sudah sampaikan juga. Perlu waspada di kondisi yang tidak menentu seperti ini. Adanya liquidation yang gendut itu bisa kejemput ya dalam jangka waktu deket-deket gitu teman-teman, dan akhirnya udah kejemput juga. Dan sekarang kalau kita lihat ini mayoritas melakukan long ya, banyak di range bawah ya. Tentu ini perlu sekali diperhatikan ya, seperti di 105.500-an, kemudian di 103.660-an dolar ya. Ini adanya liquidation yang gendut di antara dua range itu ya. Di tengah kondisi yang tidak menentu seperti ini bisa kejemput juga teman-teman ya. Jadi perlu sekali diperhatikan. Walaupun kalau kita lihat juga ya, untuk dari Bitcoin secara daily, nah ini ya teman-teman, secara daily closingnya ini kurang bagus. Kenapa saya bilang kurang bagus? Dia bikin tail candle panjang ke atas nih, menandakan oke, ini cuman untuk grab likuiditas saja. Ini sampai di 109.000 loh teman-teman ya. Tuh, kemudian dia closing di bawah lagi di 106.800-an. Next candle yang merah nih ya. Jadi dia balik lagi ke range sideway-nya dia ya. Ini yang perlu kita antisipasi, yang kemarin juga sudah saya sampaikan gitu. Jadi kalau at least kita closing hijau, maka nextnya lagi memang ekspektasinya itu adanya tail candle ke bawah ya, mungkin ke sekitar 105 ribuan dolar. Baru nanti kita lihat lagi menjelang tanggal 19 seperti apa gitu. Dan ya kalau misalkan nanti malah besok ya kita closingnya di bawah 105.500, berarti adanya bearish engulfing. Ini adanya chance setidaknya Bitcoin ini bisa revisit balik loh ke 104 ribuan dolar teman-teman ya, kalau adanya bearish engulfing. Jadi so far kita lihat dia sempat nge-spike naik tapi drop lagi, ya udah overall cuma sideways doang, tapi range-nya agak lebar ya di tengah kondisi yang seperti ini ya. Jadi melihat closing kayak gini ya, tentu kita antisipasi ya untuk adanya penurunan lebih lanjut. Tapi setidaknya kita melihat adanya range ya di 102.700-an sampai 106.200-an dolar. Jadi sekitar 4 ribuan dolar range dia akan bermain setidaknya di 1 minggu ke depan teman-teman, sampai kita mendapatkan sentimen positif. Selama itu belum kita dapatkan, ya udah setidaknya Bitcoinnya bermain di range ini dulu aja, cukup lebar teman-teman. Nah, untuk secara hourly ya, kita lihat untuk 4 jamnya. Nah, ini 4 jamnya ya. Ini range pertama, range kedua udah di break ya. Bahkan ini kita bisa lihat juga sebelumnya menjadi area support ya, become resistant. Nah, tuh ya di 109.000, dan akhirnya dia kena rejection di situ. Ya, di area yang lebih atasnya. Di dua area yang saya markingin kemarin, ini dibablas gitu aja, teman-teman, sama si Bitcoin secara time frame 4 jam ya, hourly-nya. Nah, ini kan sebelumnya resisten ya, ini udah di flip menjadi support. Ini kita bisa pantau di 105.350 sampai 106.100 dolar teman-teman. Kemudian untuk range lebih bawah pasti di range area ini ya. Sebelumnya kita lihat di situ adanya tahanan ya, sebelum dia harganya run up atau naik lagi. Ini mungkin akan saya tandain dengan warna hijau di sekitar 104.200-an sampai 104.900-an dolar ya. Jadi ini beberapa area tahanan terdekat untuk si Bitcoin ya secara short termnya ya. Kita lihat tuh baru adanya buangan seperti ini, dan ya masih possible aja sih, setidaknya at least kita melihat semoga di sini adanya reaksi pemantulan. Tapi kalau area ini jebol, ya udah dia akan tes di swing low di 102-103 ribu teman-teman ya. Itu untuk antisipasi ya yang nanyain Bitcoin secara hourly, karena kita lihat oke, sebelumnya kalau kita lihat seperti ini ya, triangle pattern ini kan memang udah break teman-teman. Nah, jatuhnya harusnya kan break and retest terhadap trend resistance, tapi ini udah bablas teman-teman. Nah, karena ini udah dibablas ya, kita bisa pantau nextnya di trendline support nih ya. Jadi ini adanya confluence of support yang akan di retest sama si Bitcoin secara time frame 4 jam ya. Ini
reaksi selling pressure-nya juga kenceng. Kita gunakan Fibo, let's say dari highest to lowest-nya ya 0,7 harusnya ya, diketahan di 0,7 teman-teman. Nih, tuh. Ini drop, going up, ya pas banget nih di Fibo, retracement 0,7, kemudian dia dapat rejection kembali. Jadi ya dia masih ketahan di sini, adanya confluence juga of resistance. So ya ini menjadi area penentu lah, beberapa area tahanan yang tadi udah saya mention. Semoga masih mampu menahan laju penurunannya dari si Bitcoin. Itu dulu yang menjadi concern kita saat ini ya, yang nanyain Bitcoin secara hourly maupun daily time frame ya, karena kita lihat sebelumnya adanya rejection strong, dan kalau kita lihat lebih seksama daily-nya ini adanya liquidity sweep ya, liquidity sweep tuh kita candle sedikit lewatin, kemudian adanya selling pressure cukup besar di situ ya, tercipta candle seperti ini. Jadi ya bersiap-siap untuk penurunan lebih lanjut, masih sekitar 105.000 itu dulu aja sih yang kita pantau untuk hari ini sampai besok teman-teman ya. Minimal kalau misalkan kita mau lihat time frame 1 jamnya pun ya, ini 1 jamnya pun masih selling pressure ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bearish candle. Jadi mungkin 1 atau 2 candle lagi masih merah pun ya expect adanya pemantulan. Pas ya di sini adanya trendline support dan juga area tahanan sebelumnya, maybe bisa kita ekspektasikan seperti ini dulu aja secara short termnya. Nah, untuk BEC ya, ini adalah salah satu altcoin ya dengan ATH tinggi ya di sekitar 8,49 dolar. Sekarang bermain di 0,1 dolar guys. Tuh. Ya, sebelum ini sempat nge-spike, sempat nge-pump pada Desember 2023. Terus masuk 2024 nggak pernah lagi nih hit di 0,89. Jauh guys, di 0,01 nih teman-teman sekarang. Ya. Jadi ini udah dekat banget ya sama previous low pada Agustus 2023, yaitu di area 0,0829 dolar ya untuk BEC ini sendiri. Jadi secara daily cenderung ini masih lemes banget ya. Padahal sebelumnya kalau kita lihat ini sempat break tuh ya dari resisten sebelumnya. Ya ini kalau misalkan kita lihat seperti ini bisa juga teman-teman ya tuh. Ini juga sempat break and jatuhnya retest ya, ini break and retest. Cuman sayang nggak dapat follow up yang bagus teman-teman nih. Ini kalau kita gunakan Fibo juga dari internalnya harusnya dia ketahan di golden ratio, nah tuh ya 0,7. Dia going up sempat mantul ya, tercipta juga trend resistance, cuman sayangnya dia gagal ya, nggak dapet follow up dengan baik, dan akhirnya dia bikin lower low baru sampai per saat ini saya bikin video nih tuh teman-teman masih ketahan di bawah EMA 21. Dan di sini so far kalau kita tambahkan adanya trend support dan juga previous low ya pada April 2025 teman-teman. Ya ini lagi di testing nih sama si BEC. Jadi so far kalau misalkan kita lihat RSI-nya pun ya ini sebenarnya adanya bullish divergence juga ya untuk si BEC. Ya tinggal kita menunggu adanya sentimen positif di market, ini bisa menghantarkan atau membawa BEC setidaknya di sini dia mendapatkan respon untuk dia going up, retest balik di EMA 21 di sekitar 0,11 dolar lah. Itu dulu aja sih, nggak muluk-muluk karena ya secara trend kemudian secara price action ini masih lemes banget BEC teman-teman. Ya belum adanya tanda-tanda atau sinyal positif. Ya ini masih underperform banget lah untuk BEC. Ya, jadi lebih sabar lagi sih untuk yang megang BEC itu ya. Ini perjalanannya masih agak panjang teman-teman. Untuk 4 jamnya, ya 4 jamnya juga ini ke bawah arus juga ya. Karena Bitcoinnya kan lagi merah juga, ini ke bawah arus rejection juga. Ya palingan secara short termnya balik lagi kita bisa pantau ini sebelumnya menjadi support become resistant ya. Sebentar ya, di 0,106 sampai 0,108 dolar. Kemudian nextnya lagi di sini 0,117 sampai 0,1219 dolar. Ini bisa dipantau dua area ini secara short termnya. Kemudian ya ini untuk tools bantuan lah ya, trend support yang tadi dan juga range yang cukup lebar dari area supportnya teman-teman untuk BEC ini sendiri. Jadi PR masih banyak, dia masih underperform ya, masih adanya chance kalau memang market di bawah merah lagi setidaknya dia retest balik nih di 0,098 dolar, baru mungkin kita expect adanya pemantulan tipis-tipis gitu ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk BEC ya, PR masih banyak, berikut juga dengan Bitcoin yang masih lanjut selling pressure-nya. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.